Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taufik Adi Kurniawan dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya memenuhi tugas PPAK, yaitu meresum 2 materi hari pertama dan 4 materi hari kedua. Materi yang akan saya bahas yaitu 2 materi hari pertama dan 4 materi hari kedua. Jadi total ada 6 materi yang akan saya sampaikan atau resuman saya. Oke, langsung saja. Materi 2 hari yang pertama adalah saya meresum sejarah UIN Malang yang kemarin disampaikan oleh Bapak Rektor. Materi yang kedua yang saya resum adalah materi dari Ibu Dr. Vivi Nurdiani MSI. Lalu 4 materi hari kedua, yaitu yang pertama saya meresum dari DEMA, yang kedua saya meresum SEMA, yang ketiga saya meresum UKM Seni Religius, yang keempat saya meresum IKP2M. Oke, masuk materi 1 hari pertama 2 materi, yaitu yang pertama tentang sejarah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 yang bertepatan di bulan Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur yang mendirikan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama, dibentuklah Panitia Pendirian IAIN Agama Islam Cabang Surabaya, yang melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 1961 yang bertugas untuk mendirikan Fakultas Syariah yang berkedudukan tinggi di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan diresmikan bersamaan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Lalu pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Usuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Kementerian Agama nomor 66/1964. Dalam perkembangannya, ketiga fakultas cabang tersebut digabung dan secara struktural berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri atau yang disebut IAIN Sunan Ampel, yang didirikan berdasarkan Surat Menteri nomor 20 tahun 1965. Sejak itu Fakultas Tarbiyah Malang merupakan fakultas cabang IAIN Sunan Ampel melalui keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Malang bersamaan dengan perubahan status kelembagaan semua fakultas cabang di lingkungan IAIN se-Indonesia yang berjumlah 33 buah. Dengan demikian, sejak saat itu pula STAIN Malang merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam otonom yang lepas dari IAIN Sunan Ampel. Melalui upaya yang sungguh-sungguh, usulan menjadi universitas disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menkokesra Profesor Haji Ahmad Malik Fajar MSc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri Malang, dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama, yaitu agama Islam, dan bidang ilmu umum. Dengan demikian, pada 21 Juni ditetapkan sebagai hari kelahiran Universitas Islam Negeri Malang.
Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama universitas ini dengan Universitas Islam Negeri Malang atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada pidato Dies Natalis keempat, Rektor menyampaikan singkatan nama universitas ini menjadi UIN Maliki Malang. Lalu yang kedua, materi yang disampaikan oleh Bu Dr. Vivi. Tentang peringkat atau prestasi yang sudah diraih oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama adalah peringkat Jurnal Sinta, peringkat 3 PTKIN terbaik, 1 Sistem Manajemen Strategi PTKIN, sudah sertifikasi ISO Indonesia University Ranking versi perpustakaan, juga unggul terakreditasi A sudah 2 kali. Yang kedua, menjadi 10 besar UIN internasional pada 2020. Yang ketiga, menjadi pelopor UIN lainnya, yaitu terbentuknya Ma'hadi. Menjadi pelopor UIN lainnya yaitu pengelola BLU terbaik nomor 1 perguruan tinggi Islam negeri. Akreditasi prodi 50% A. Bersertifikat SI Internasional AUN QE. Weibo 2019 peringkat 2. 8 terbaik 1 Sistem Manajemen Strategi PTKIN. Menjadi the best 5 PTKIN Indonesian University Ranking versi Unirank. Mempunyai perpustakaan yang unggul dan terakreditasi A. Dan yang terakhir, beliau juga mengatakan bahwa akreditasi university dapat mempengaruhi besar ukuran UKT-nya karena UIN Malang sedang menuju ke universitas internasional, maka UKT-nya juga lebih besar dibandingkan dengan PTKIN lainnya. Lalu kita masuk yaitu pada hari kedua, yaitu 4 materi. Yang pertama, saya meresum tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa University adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Tema ada beberapa lingkungan yang terdiri dari lingkungan dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunannya untuk lembaga seperti pada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yakni bahwasannya jika di luar di kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud atau Dikti itu menggunakan istilah yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961 dijelaskan bahwasannya Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dan kondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat. Yang kedua, apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa? Yaitu yang pertama,
adalah melaksanakan program kerja organisasi yang disiapkan oleh Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengonfirmasikan kegiatan mahasiswaan di tingkat universitas adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini ada yang mengkoordinasi dan antara kemahasiswaan universitas dengan Waret 3. Yang kedua adalah menciptakan sebagai program kerja untuk sebagai media menyediakan wadah untuk teman-teman mahasiswa di universitas Malik Ibrahim Malang. Ada 6 kementerian di sini, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk gerak langkah ke eksternal. Kita punya Kementerian Luar Negeri yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat secara internal, tapi kita berusaha untuk memperkuat juga secara eksternal. Seperti itu. Selanjutnya Kementerian Sosial dan Hukum dan Politik. Kementerian Sosial ini lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait hukum dan politik. Itu kita tahu bahwa sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertasbih. Lalu berikutnya Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi dengan kampus Ulul Albab. Ada integrasi keilmuan di situ, integrasi keilmuan antara sains dengan agama itu akan kita ketemukan, di mana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa Ulul Albab yang berpendidikan. Berikutnya Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua adalah saya meresum tentang SEMA atau Senat Mahasiswa, merupakan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir UKM, DIMA, dan HMJ. Seperti itu yang sudah jadi selama ini, bukan pelaku teknis tapi lebih ke fungsi dari SEMA di sini adalah 4, yaitu advokasi, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Tugas SEMA mengawasi dan mengontrol DIMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DIMA. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang keempat adalah memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga adalah saya meresum tentang UKM seni religius. Adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni islami, yang tujuannya adalah membentuk kader seni islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Yang keempat, saya meresum tentang IKP 2M. IKP 2M yaitu unit kegiatan mahasiswa yang dia fokus ke 3 hal, yaitu yang pertama kajian, yang kedua penelitian, yang ketiga atau yang terakhir itu pengembangan. UKM ini adalah merupakan implementasi dari tridharma perguruan tinggi, yaitu menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Maka di UKM ini merupakan UKM yang mewadahi mahasiswa untuk memacu bagaimana kita menjadi mahasiswa yang memiliki kredibilitas. Terima kasih, sekian dari saya.
Taufik Ade Kurniawan dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.